Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dilindungi, diberikan kesehatan dan juga keselamatan, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Lalu tujuan adanya video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil makalah kami yang kami buat dan kami ringkas dalam sebuah PowerPoint. Lalu untuk materi kami sendiri itu kami dari kelompok 2 dengan materi tentang landasan, model, dan juga pendekatan BK di sekolah dasar. Kelompok 2 sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Insani Zuliansyah, lalu yang kedua Farin Hamid Simatupang, dan juga Ferawati Anggraini. Oke, pada pembahasan kali ini kami fokus terhadap 4 inti topik. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yang kedua adalah landasan bimbingan dan konseling, yang ketiga adalah model-model bimbingan dan konseling, dan yang terakhir topik keempat merupakan pendekatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik, langsung saja saya pada topik pertama, yaitu mengenai bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Perlu diketahui bahwasanya pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan di sekolah dasar. Kenapa? Yaitu karena dalam prakteknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya. Ya namanya juga anak SD ya kan, masih anak-anak usia 13 tahun ke bawah, mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD, di mana mereka belum menemukan apapun yang mereka inginkan begitu. Lalu oleh karena itu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu pun bertujuan untuk memberikan layanan yang spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menemukan motivasi yang rendah sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman, berdasarkan uraian saya tadi, pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sebenarnya sangat perlu dilaksanakan di sekolah dasar. Meskipun untuk saat ini tidak semua sekolah dasar dan tidak merata ada guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Karena disesuaikan saja sebenarnya oleh kebutuhan sekolah. Nah, adanya guru BK di sekolah dasar itu untuk membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ya namanya juga anak-anak ya kan, banyak sekali masalah-masalah kecil yang mereka belum mampu mengatasi atau mereka cenderung langsung kayak panik gitu. Langsung kayak gimana ini gitu. Nah, guru BK tuh hadir di SD itu ya untuk ini. Lalu kita pada dari subpoin pertama, yaitu tentang tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Lalu yang paling penting dan paling utama yaitu salah satunya adalah membantu peserta didik atau anak SD untuk memiliki pemahaman diri, lalu mengembangkan sikap positif, lalu membuat pilihan kegiatan secara sehat, lalu mampu menghargai orang lain, lalu memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ke-5 poin ini itu bukan hanya ditujukan untuk anak remaja SMP atau SMA, tapi mulai dari SD pun harus dibentuk, harus dilajari gitu, supaya nantinya kedepannya mereka itu sudah tinggal mengembangkan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling penting salah satunya adalah memiliki rasa tanggung jawab, seperti itu. Lalu untuk aspek perkembangan pendidikan, layanan bimbingan membantu siswa atau anak SD itu agar dapat yang pertama tentu melaksanakan cara-cara belajar yang benar. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan dan rencana pendidikan. Lalu yang ketiga, mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Nah, ini biasanya nih anak-anak SD nih, orang tuanya khususnya itu cenderung menjadikan tolak ukur anak SD nih, menjadikan tolak ukur anaknya kepintar atau keadaannya tergantung ranking. Padahal anak SD nih masih salah satu tugasnya itu kan ya memang untuk salah satunya untuk bermain sih sebenarnya ya kan. Bukan untuk bermain, terus untuk mencari bakat, terus untuk memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ini kesalahan orang tua biasanya. Kenapa? Karena orang tua itu cenderung langsung memberikan tolak ukur kepada anak-anaknya, di mana ranking 1 pasti pintar, ranking 2 pintar, ranking 3 pintar. Sedangkan ranking paling buncit biasanya tidak pintar. Itu belum tentu sebenarnya. Nah, BK di sini hadir
untuk mengembangkan potensi dan bakat anak-anak yang dianggap tidak pintar tadi sesuai bakat dan kemampuannya. Lalu memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian. Nah, biasanya di sini anak-anak SD ini cukup bingung sih biasanya ya kan saat ujian nih. Kadang-kadang ada yang ujian itu langsung gimana ini nangis ya kan. Nah, BK di sini itu ya salah satunya hadir untuk memiliki keterampilan menghadapi ujian atau ulangan. Lalu itu tadi kan dalam aspek perkembangan pendidikan pendidikan. Lalu dalam aspek perkembangan karir. Nah, layanan BK di sini itu membantu siswa atau anak SD agar dapat yang pertama mengenali macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan itu tidak, yang dimaksud di sini itu bukan profesi, bukan, tapi pekerjaan sesuai dengan usia mereka. Kayak, oh kamu nak nanti itu kalau di rumah itu tugasmu itu seperti ini, kalau di sekolah tugasmu seperti ini, agar mereka itu bisa memanajemen diri dalam melakukan aktivitasnya, lalu menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan. Nah, cita-cita dan masa depan itu seyogyanya tuh kan dibentuk sedini mungkin agar mereka memiliki pandangan. Nah, tapi biasanya anak-anak SD itu cenderung kayak kalau ditanya nih mau jadi apa, dokter. Nanti pas kelas 6 berubah pengen jadi apa, jadi guru. Kalau SMP berubah lagi ya kan. Nah, guru BK di sini itu ya kan untuk memberikan pandangan. Oh gini loh nak, jenis-jenis cita-cita itu, pekerjaan itu seperti ini. Nanti itu kamu itu kalau sudah SMP itu sekolahnya di sini, kalau SMA sekolahnya di sini nak, dan seperti itu. Lalu mengeksplorasi arah pekerjaan, dan yang terakhir menyesuaikan keterampilan, kemampuan, minat dan dengan jenis pekerjaan, ya kan. Itu saja pembukaan, pengenalan dan juga pembahasan topik pertama dari saya. Nah, selanjutnya untuk karakteristik dan topik kedua mengenai landasan bimbingan dan konseling di SD akan dijelaskan oleh rekan saya, Farid Hamid Simatupang. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hamid Simatupang dengan NIM 19123110011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Saudara Muhammad Insani Juliansah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, untuk karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar, menurut Caldwell dan juga Dingmeyer itu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, seperti yang kita lihat di PowerPoint, yaitu bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pentingnya peranan guru untuk lebih dalam mengenal siswa. Nah, maksudnya di sini pada anak usia sekolah dasar, anak itu lebih banyak beraktivitas di sekolah, yang mana di sekolah seperti yang kita ketahui ada seorang guru. Nah, seorang guru di sini pada maksud poin yang pertama yaitu mengenal lebih dalam, guru di sini harus bisa menjadi suri tauladan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarsa sulit tulada, yaitu guru di depan menjadi suri tauladan untuk anak-anak muridnya. Nah, jadi guru di sini melalui bimbingan dan konseling di sekolah dasar harus bisa memberikan pemahaman kepada si anak. Bagaimana anak itu bisa memahami materi yang diberikan di sekolah, ataupun memahami pada teman sebayanya, ataupun juga bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, kebanyakan kendala seperti kita ambil kasus yaitu anak pada usia sekolah dasar itu kita sebut dengan usia golden age. Nah, kebanyakan anak-anak di Indonesia pada usia sekolah dasar itu cenderung pemalu, baik itu malu dengan teman sebayanya, malu mengutarakan pendapat, malu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, jadi kita sebagai calon guru kelak harus bisa membuat anak itu mengerti keadaan bagaimana dia di sekolah, bagaimana cara memberi kenyamanan ketika anak tersebut sekolah. Oleh karena itu, poin pertama itu dapat dikatakan guru memiliki banyak waktu dengan si anak untuk lebih mengenal anak itu lebih dalam dibanding biasanya, sehingga anak dan guru di sini memiliki hubungan yang efektif dan juga efisien. Kemudian kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu fokus bimbingan di sekolah dasar menekankan pada pengembangan pemahaman diri dan pemecahan masalah. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika anak tersebut cenderung menghabiskan waktunya di sekolah bersama guru dan juga teman-temannya. Nah, ketika guru sudah memberikan layanan
bimbingan dan konseling pada sekolah dasar, guru di sini harus memastikan anak tersebut apakah paham dengan materi yang diberikan, anak tersebut apakah malu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, apakah anak tersebut tidak jenuh dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, poin yang kedua di sini bermaksud agar pembelajaran yang diberikan oleh guru itu lebih efektif. Artinya pembelajaran yang tren pada masa ini yaitu disebut dengan PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan juga menyenangkan. Itu maksud poin nomor 2. Oke, kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. Oke, maksudnya poin pada nomor 3, ketika kita membentuk karakteristik anak, ketika guru sudah menjadi ingat suri taulada atau menjadi suri tauladan di depan pada saat di sekolah, orang tua harus mengambil juga peran penting ketika anak tersebut berada di rumah. Orang tua harus mengawasi, harus memberikan pemahaman ke anak agar karakteristik si anak tersebut melalui tugas perkembangannya bisa berkembang dengan baik dan sewajarnya, agar anak tersebut tidak menyimpang. Soalnya kita ambil kebanyakan kasus untuk pada zaman sekarang, anak-anak sudah mulai menyimpang karena keterbatasan pengawasan dari orang tua. Seperti kita ambil kasus di Banjarmasin khususnya, sudah banyak anak yang menjadi badut ataupun minta-minta duit ke jalan raya khususnya, dan juga anak sudah mulai berjualan di pinggir jalan. Nah, yang mana seharusnya di usia golden age atau pada sekolah dasar, anak tersebut fungsi utamanya itu belajar dan juga bermain. Nah, belajar dan juga bermain di sini tidak lepas dari pengawasan guru di sekolah dan juga pengawasan orang tua ketika anak tersebut di rumah. Nah, itu maksud poin nomor 3. Lanjut poin nomor 4, yaitu program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli terhadap kebutuhan dasar anak. Nah, kita sebagai guru bimbingan dan konseling ketika ingin memberikan layanan kepada anak di usia sekolah dasar, kita harus paham apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut, apa sih yang harusnya diberikan oleh anak-anak pada usia sekolah dasar. Nah, ketika sudah kita paham mengenai tersebut, kemudian kita merancang program apa saja sih yang terdiri dari untuk kebutuhan dasar si anak. Kita ambil contoh program, yaitu penerapan metode pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Agar metode pembelajaran tersebut tidak hanya fokus belajar dengan metode ceramah guru anak artinya metode pembelajaran ceramah pada usia sekolah dasar itu kurang efektif. Nah, melalui PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan juga menyenangkan yang melibatkan anak langsung terjun ke dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Dengan kita terapkan metode permainan. Nah, harapannya dengan metode permainan tersebut si anak mampu mengembangkan dirinya, mampu mengutarakan pendapat, dan juga mampu bersosial dengan teman-teman sebayanya. Nah, itu karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kemudian kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu landasan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, landasan itu merupakan dasar untuk kita memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Landasan di sini ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya. Oke, masuk poin pertama, landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Nah, landasan filosofis itu terkait erat dengan hubungannya hakikat manusia. Kita ambil contoh hakikat di sini dalam pendidikan sekolah dasar, yaitu mampu memberikan pemahaman kepada anak, yaitu apa sih tujuan anak tersebut sekolah, bagaimana sih anak tersebut ke depannya, dan juga bagaimana anak tersebut mampu meraih cita-citanya. Oke. Nah, jadi guru bimbingan dan konseling di sini harus bisa memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada anak. Nah, agar anak tersebut tahu mengapa ia bersekolah, apa sih tujuan anak itu bersekolah. Nah, ketika guru bimbingan dan konseling mampu menyalurkan pemahaman tersebut dan si anak mampu mencerna apa yang disampaikan oleh guru bimbingan dan konseling tersebut, nah jadi si anak tersebut mampu menjalani sekolah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, karakteristik yang dibentuk oleh guru tersebut kepada anak itu mulai terbentuk dengan baik ketika ia mampu memahami landasan filosofis yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian landasan psikologis. Nah, landasan psikologis di sini seperti yang kita ketahui, manusia itu unik, artinya berbeda, tidak sama dengan satu yang lainnya.
Nah, kita ambil dari sisi psikologisnya. Arti tidak sama dengan satu dan yang lainnya itu erat kaitannya dengan ketika anak mengalami kejenuhan belajar ataupun stres. Nah, maksudnya di sini tingkat kejenuhan ataupun tingkat stres anak tersebut berbeda. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai guru BK itu mampu untuk menghindari anak tersebut jenuh dalam belajar ataupun stres dalam belajar. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, terapkanlah pembelajaran Pak Ikem. Kemudian yang terakhir, landasan sosial budaya. Nah, landasan sosial budaya di sini saya katakan makhluk di muka bumi ataupun semua makhluk di sini adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat kalau tidak bergantung pada orang lain. Artinya manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga anak sekolah dasar. Anak tersebut harus membutuhkan bantuan-bantuan dari orang-orang sekitarnya. Ketika di sekolah ia perlu bantuan guru dan teman-temannya, ketika di lingkungan ia perlu bantuan dan teman-temannya, ketika ia di rumah ia perlu bantuan dari orang tuanya. Nah, harapannya dengan ketiga faktor tersebut mampu membentuk anak menjadi anak yang berpribadi baik dan memiliki kecerdasan yang cukup menjanjikan untuk sebagai penerus bangsa kelak. Nah, adapun landasan budaya sesuai budaya sekarang yaitu erat kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kemajuan teknologi yang menjadikan kultur baru atau budaya baru di seluruh muka bumi oleh adanya teknologi tersebut. Nah, teknologi di sini mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu konstelasi keluarga. Nah, jangan sampai keluarga di sini cenderung menggunakan teknologi atau berpaku pada teknologi atau istilahnya itu kecanduan pada teknologi sehingga anak ini tidak terperhatikan lagi oleh orang tua. Nah, yang kedua itu era globalisasi di sini memudahkan kita untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang kita alami sekarang, mendaftar pada perguruan tinggi sangatlah mudah. Kita hanya perlu lewat online, tidak perlu langsung ke universitas yang kita tuju ataupun ke sekolah yang kita tuju. Nah, harapannya dengan adanya globalisasi di pendidikan ini mampu membantu anak untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih layak dan juga lebih tinggi untuk menjadi generasi penerus masa depan bangsa dan membentuk karakteristik anak khususnya agar ketika anak menjadi pemimpin kelak tidak melenceng dari apa yang ia janjikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, salah hilap, mohon maaf. Dilanjutkan oleh teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwati Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan topik presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan membacakan topik 3, yaitu model bimbingan dan konseling di SD. Model bimbingan dan konseling terbagi menjadi 2, yaitu konseling keterampilan hidup atau bisa disebut dengan life skill konseling. Yang kedua yaitu model konseling receptive. Yang pertama, konseling keterampilan hidup atau life skill counseling yang disebut juga sebagai skill helping atau life skill therapy, merupakan suatu model yang integratif untuk membantu siswa agar membantu mengembangkan keterampilannya dan membantu dirinya sendiri. Tujuan konseling life skill ini yaitu 1. Dapat membantu dirinya sendiri, yang kedua menjadi manusia yang berketerampilan, dan yang ketiga pelaksanaan konseling dilakukan bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan sesuai dengan kemampuan individunya. Yang kedua, model konseling receptual, yaitu kerangka kerja konseling yang menekankan tentang perlunya konselor menyadari bahwa perkembangan psikologis dipengaruhi oleh faktor-faktor multidimensi, yaitu yang pertama religius, yang kedua latar belakang ras, budaya atau etnik, yang ketiga identitas seksual, keempat kematangan psikologis, yang kelima status sosial dan ekonomi, yang keenam tantangan kronologis, yang ketujuh pendekatan bimbingan di sekolah dasar metrik yang diperjelas kembali oleh Sunaryo Kartadinata mengemukakan 4 pendekatan dapat dirumuskan sebagai pendekatan dalam bimbingan, yaitu yang pertama pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang dan menghadapi krisis itu.
Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini ialah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis itu. Contohnya, seorang anak datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga terselungkur ke lantai. Pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta anak itu membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorong dia ke lantai tersebut. Bahkan, mungkin pembimbing atau guru tersebut memanggil teman anak itu untuk datang ke kantornya untuk membicarakan penyelesaian masalah itu. Yang kedua yaitu pendekatan remedial. Di dalam pendekatan remedial tersebut, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan sebagai mengajar kepada siswa keterampilan tertentu sebagai keterampilan belajar, membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Dalam contoh kasus ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan remedial, guru dapat mengambil tindakan mengajar keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah. Berbagai strategi bisa digunakan sebagai mengajar kepada siswa keterampilan tertentu sebagai keterampilan belajar, membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Dalam contoh kasus ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan remedial, guru dapat mengambil tindakan mengajar keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan antar pribadi. Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum dimiliki kedua siswa tersebut dan yang merupakan kelemahan yang bisa memunculkan krisis itu. Yang ketiga, pendekatan preventif, mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan remaja, merokok, dan sejenisnya yang secara potensial. Masalah ini dapat terjadi pada siswa-siswa secara umum. Model preventif ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari berbagai kegiatan dan menguasai metode untuk menghindari terjadinya masalah itu, maka pembimbing akan dapat mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan tersebut. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini, termasuk mengajar dan memberikan informasi. Dalam contoh kasus ini adalah ketika guru menggunakan pendekatan preventif, dia akan mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain. Nah, sekian penjelasan dari pendekatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari makalah ini ialah pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan di sekolah dasar untuk membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling terdiri dari kata bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance dan bahasa Inggris yang berarti pertolongan. Ini diberikan untuk menuntun individu atau kelompok guna mencapai hidup yang lebih sejahtera. Bimbingan sebagai upaya pendidikan berarti upaya untuk menolong peserta didik agar ia dapat mencapai tingkat perkembangan dirinya secara optimal dan mandiri. Adapun kata konseling berasal dari kata counseling, yaitu yang berarti bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, maka penerapan landasan, media, dan pendekatan, strategi, dan teknik dalam proses bimbingan konseling sangat diperlukan untuk menggali permasalahan dengan metode yang terencana secara cermat agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.